Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Wa usalli wa sallimu ala uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili syari'atihi ila yaumil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, setelah kita menyelesaikan tema Ma'rifatur Rasul, yaitu mengenal atau memahami Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mulai pagi ini, Sabtu ini, kajian kita adalah surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan yaitu surah 25. Tadi diawali yaitu ayat yang ke-63 sampai akhir, sampai habis tadi ayat 77. Bahwa ayat-ayat ini itu surah Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 77 ini menjelaskan tentang ibadur rahman. Ibad itu jamak dari abid. Abid itu artinya hamba, budak. Cuman yang dimaksud dengan budak di sini jadi budak Allah. Kalau budak Allah, semuanya juga namanya makhluk ini adalah budak Allah. Bukan budak manusia, budak Allah. Ya, Nabi Muhammad saja orang yang mulia, istilahnya juga budak juga sama. Budak Allah. Ya, budak. Jamaknya adalah ibad. Ya, ibad jamak dari abid. Ar-Rahman nama lain dari Asmaul Husna. Jadi nama Allah begitu banyak. Salah satu diantaranya adalah Ar-Rahman. Jadi ibadur Rahman artinya hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba zat yang sangat kasih, yang sangat sayang. Maksudnya Allah. Nah, dari mulai ayat 63 sampai akhir itu menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur Rahman. Siapa orang yang oleh Allah diklaim, diakui ya sebagai hambanya, sebagai budaknya. Karena kemungkinan itu hanya dua, ibadur rahman atau ibadus syaiton. Tidak ada ibad yang ketiga. Jadi hanya dua, ibadur rahman atau ibadus syaiton. Kalau orang tidak jadi ibadur rahman, berarti dia jadi ibadus syaiton. Ya. Kalau orang itu menjadi ibadus syaiton, berarti bukan menjadi ibadur rahman. Jadi kemungkinan hanya dua di dunia ini. Nah, tinggal manusia diperintahkan memilih. Apakah ia mau jadi ibadur rahman atau menjadi ibadus syaiton. Nah, supaya kita paham, mengerti, maka kita bahas ayat ini. Jadi mungkin beberapa bulan ke depan bahasan kita adalah ini. Sebelum ini sebagai prolognya, ya, sebagai prolognya, bapak-bapak, saudara-saudara mungkin sering dengar ayat ini. Ya ayyuhan nafsul mutmain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Biasanya ayat itu dibaca saat kapan tuh? Kita dengarnya di mana tuh seringnya? Biasanya ketika ngantarkan jenazah ya, dikubur biasanya ceramah itu biasanya ustadz atau kiai membaca ayat itu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, pulanglah kamu, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Jadi jiwa yang tenang diperintahkan untuk apa? Back to Allah, kembali kepada Allah. Radiyah mardiyah, dalam keadaan radiyah, dalam keadaan ridho, rela, senang, nerima, puas. Mardiyah dan diridhoi. Jadi ia kembali dalam kondisi ridho kepada Allah, ridho terhadap fasilitas dan nikmat yang Allah sediakan, yaitu surga, dan juga Allah meridhoinya. Karena iman amal solehnya ketika di dunia, maka ia pulang dalam kondisi diridhoi oleh Allah. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu atau jadilah kamu geng ya, bersama dengan orang-orang yang oleh Allah disebut sebagai hambanya ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan yaitu hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan setelah itu masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi sebelum masuk ke dalam surga, kemana dulu masuknya katanya? Atau menjadi apa? Atau masuk dalam golongan apa? Yaitu hamba-hamba Allah. Kata Gus Baha katanya ya, jauh lebih gampang masuk ke surga dibandingkan masuk menjadi apa? Hamba-hamba Allah. Kenapa? Alasannya karena surga itu hanya konsekuensi. Jadi kalau orang sudah menjadi hamba Allah, Allah mengakui sebagai hambanya, otomatis sebagaimana janjinya dia akan masuk ke dalam surga. Jadi masuk ke dalam surga itu hanya otomatis. Dia hanya konsekuensi. Kalau Allah sendiri mengakui dia sebagai hambanya, sebagai budaknya, maka otomatis dia dipersilahkan nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengantar daripada ayat ini adalah tadi surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kajian kita yaitu bagaimana untuk menjadi hamba Allah. Allah sendiri sudah jelaskan siapa orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya, sebagai budaknya. Karena kalau Allah tidak mengakui sebagai hambanya, budaknya, berarti kemungkinannya dia jadi budak siapa? Budak setan ya. Senang kita ya dengan kajian ini, senang karena kita akan masuk menjadi budak-budak Allah, menjadi hamba-hamba Allah. Baik, kita lanjutkan kajian kita ini. Diawali dari ayat 63. Perhatikan. Wa ibadur rahman. Kata Allah, hamba-hamba ar-Rahman, hamba-hamba Allah. Siapa hamba-hamba Allah? Alladzina. Alladzina itu dalam bahasa Arab disebut dengan ismul mausul. Maknanya kalau bahasa kitanya yang. Jadi hamba-hamba Allah itu adalah orang yang apa? Yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan hauna. Hauna itu merendah. Kebalikan merendah, tawaddu adalah takabbur, ya. Jadi kebalikan daripada hauna. Hauna sih asalnya maknanya hina. Masa iya kita berjalan dalam keadaan hina? Maksudnya adalah tawaddu. Apa tawaddu? Rendah hati. Walaupun ia banyak memiliki kelebihan, penampilan oke, ganteng ya, bagus badannya, penampilannya bagus, performanya bagus, ilmunya juga banyak, alim dia, mungkin hartanya juga banyak, kemudian banyak juga pengikutnya, tapi tidak menjadikan kelebihan-kelebihannya itu ya
untuk menyombongkan diri, tapi dia tetap berjalan di muka bumi ini dengan tawadu. Apa tawadu? Kebalikan dari takabur. Ya, kenapa? Ya, takabur itu tidak boleh karena takabur itu pakaian Allah. Ya, takabur itu adalah pakaian Allah. Maka siapa orang di antara manusia yang merebut pakaian Allah, siapa orang yang mengambil pakaian Allah, maka bersiap-siap nanti dimasukkan ke dalam neraka, dan di nerakanya dalam keadaan kerdil, kecil, seperti semut. Semut, tahu semut? Padahal penghuni neraka nanti gede-gede penampilannya. Ya, tapi orang yang di dunianya menyombongkan dirinya, maka dia hanya seperti semut. Ya, namanya semut, ya kan? Sementara yang lain besar-besar, kemungkinannya dia terinjak kemungkinannya. Ya, makanya kata Nabi, tidak akan masuk ke surga orang yang sombong. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana si fulan kawan saya, dia senang berpakaiannya bagus, penampilannya oke, ya, selalu pakai sendalnya, sepatunya juga yang bagus, dia tidak mau yang jelek-jelek. Apakah yang dimaksud sombong itu ya Rasulullah? Enggak, kata Nabi. Jadi yang maksud dengan sombong itu bukan penampilan yang perlente, bukan. Justru kalau penampilan perlente, Allah suka. Ya, kayak bapak-bapak pakaiannya, enak dilihatnya, ya. Punya rambutnya disisir, pakai peci, itu senang Allahnya. Karena kepala kita, rambut kita itu punya hak. Rasul menyebutkan begitu. Apa hak rambut? Dikasih minyak kalau memang punya. Kalau enggak, paling tidak disisir. Jadi penampilan rapi itu adalah Allah suka. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Jadi Allah tuh enggak suka sama yang semrawut. Itu Allah tidak suka. Jadi sukanya Allah itu kepada penampilan yang oke. Ya, jadi ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan sombong itu penampilan perlente? Kata Nabi, tidak. Karena justru Allah itu suka. Karena Allah itu adalah cantik, indah, dan suka kepada kecantikan dan keindahan. Yang dimaksud dengan sombong itu adalah melecehkan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, membullying orang lain, dan menolak kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran. Padahal kebenaran itu sifatnya universal. Ya. Jadi sehingga kebenaran itu mungkin muncul dari mana saja, dia datang dari mana saja. Ya, maka kita diperintahkan yang namanya kebenaran dari manapun datangnya, maka kita ambil dia, tidak boleh kita tolak. Jadi kebenaran itu tidak selalu datangnya dari atas. Jadi bisa jadi justru dari bawah. Ya. Kita sebagai ayah punya anak, mungkin saja kebenaran dari anak kita. Ya, mungkin saja kebenaran dari istri kita. Maka kita, kalau yang namanya kebenaran, tidak boleh menolak. Orang yang menolak kebenaran itulah, ya, ciri indikasi orang yang takabur, orang yang sombong. Makanya orang sombong tadi, dia dilarang untuk masuk ke dalam surga. Jadi berat, ya. Jadi hamba Allah itu ciri yang pertama apa katanya? Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, sekalipun banyak memiliki kelebihan, tetap dia tawadu. Ya, tawadu, tidak menyombongkan diri. Biasanya, ya, takabur ini adalah sifat kelanjutan. Jadi biasanya orang sebelum takabur itu sifat ta'ajub atau ujub. Ujub itu merasa terhadap diri sendiri. Apa ta'ajub tuh? Bukan bangga, ya, merasa bangga terhadap diri. Pertamanya awalnya begitu. Ya, awalnya dia bangga dulu terhadap dirinya. Mungkin karena ternyata di masjid itu hanya dia yang alim, ya, orang lain semuanya bodoh, sehingga dia bangga terhadap dia. Woi, saya nih hebat amat, ya kan? Begitu umpamanya, nauzubillah. Ya, karena orang di lingkungan itu paling kaya dirinya, maka dia bangga terhadap kekayaan. Nah, itu namanya ta'ajub atau ujub. Ujub kalau dibiarkan, maka ujub itu diperintahkannya harus dibuang jauh-jauh. Itu termasuk muhlikat. Nabi menyebutnya ta'ajub itu muhlikat. Muhlikat itu yang membinasakan pribadi orang yang ta'ajub. Muhlikat. Apa disebutnya? Muhlikat. Muhlikat itu membinasakan dirinya sendiri. Ya, maka ujub atau ta'ajub itu harus dibuang jauh-jauh. Karena kalau ta'ajub numpuk pada dirinya, lama-lama dia menjadi orang yang takabur. Nah, ini yang sangat membahayakan tadi, yaitu takabur itu nanti pada hari kiamat
dia dimasukkan ke dalam neraka, dan di nerakanya dalam keadaan kerdil, kecil. Ya, bisa jadi nanti dia sama penghuni neraka diinjak-injak, nauzubillah. Ya. Nah, maka katanya hamba Allah itu adalah orang yang hauna, orang yang di muka bumi ini, di dunia ini dia bersifat hauna, tawadu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil, apa jahil itu? Kebalikan dari alim. Orang yang tidak paham, tidak ngerti, tidak tahu, bodoh, tidak paham tentang orang itu, khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang jahil di lingkungannya menghinanya, mengecilkannya, mengerdilkannya, membullyingnya, qalu salama. Dia tidak membalas kecuali tutur katanya salama. Tutur katanya penuh dengan keselamatan. Artinya tidak membalas dengan bullying pula, tidak membalas dengan hina pula. Ya, sampai ada ya Rasulullah, yaitu apabila seseorang menghina ya ibu seseorang, kemudian orang itu menghina ibunya yang tadi menghinanya, orang menghinanya itu sama, kata Nabi, bahwa dia sama saja menghina ibunya sendiri, enggak boleh, ya. Jadi ibu itu walaupun ibu orang lain enggak boleh, ya, enggak boleh kita hina. Ibu kita dihina kemudian kita balas menghina ibunya, itu sama saja kita menghina ibu kita, ibu sendiri. Itu contohnya, ya. Jadi dia tidak membalas hinaan itu kecuali ia berkatanya perkataan yang salama, perkataan yang enak, perkataan yang penuh dengan keselamatan. Itu yang pertama. Karena ini ada 10 kemungkinannya, ya. Ini sebagai pengantar dulu malam pagi hari ini, biar kita paham kerangkanya dulu. Yang kedua adalah dijelaskan pada ayat yang ke-65. Ayat yang ke-64. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ya. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ayat 64. Jadi hamba Allah yang kedua sifatnya adalah orang-orang yang tidur. Seperti kita tadi malam kita tidur, ya. Yaitu orang-orang yang tidur sujjadan wa qiyama li rabbihim. Mereka sujud dan berdiri kepada Tuhannya. Maksudnya apa? Tidur di malam hari kemudian ia bangun, yaitu untuk sujud dan berdiri untuk Tuhannya, untuk Allah SWT. Maksudnya apa? Melakukan qiyamul lail. Jadi tidur malamnya tidak dihabiskan waktunya untuk tidur seluruhnya, tetapi beberapa saat, beberapa menit ia bangun untuk melakukan qiyamul lail, yaitu salat malam. Baik, dua. Yang ketiga, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Jadi dua ayat itu menjelaskan satu sifat, yaitu orang-orang yang berdoa, orang-orang yang mengatakan Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, isrif anna adzaba jahannam, hindarkan kami, jauhkan kami dari siksa neraka jahanam. Inna adzabaha kana gharama, karena azab dan siksa neraka itu siksa yang meluluh lantakan, siksa yang menyakitkan dan kekal sifatnya. Jadi jangan coba-coba, ya. Jadi jangan kita berobsesi, ya Tuhan nggak apa-apa deh masuk ke neraka kalau cuma sebentar, kayak orang-orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu dia tahu kalau dia akan masuk neraka, tapi kata mereka, kami masuk ke neraka hanya beberapa hari saja. Tahu bagaimana neraka sifatnya, bagaimana panas api neraka, tahu bagaimana sakitnya di neraka, tahu, ya, itu sangat menyakitkan. Panasnya saja kata Nabi, yaitu panas dunia, api dunia hanya berapa? 1/70 daripada api akhirat. Bagaimana api yang lengkap 70-nya itu? Ya, panasnya seperti apa? Kata Rasulullah, seringan-ringan orang yang disiksa di dalam api neraka diantaranya adalah Abu Thalib. Jadi Abu Thalib paman Nabi, ayah dari Ali, dan ia banyak membantu ya dakwah Rasulullah. Hanya tidak mau mengucapkan syahadat saja sampai ia wafatnya, sampai ia meninggalnya diminta untuk bersyahadat, tidak mau juga bersyahadat.
Ya, maka beliau mati dalam keadaan kafir, tapi pembelaannya kepada Rasulullah rupanya istimewa. Ya, syafaat Rasulullah, tapi tidak mengangkat dia untuk masuk ke surga, tapi cukup dia hanya dengan siksa yang paling ringan. Jadi di antara manusia yang siksanya paling ringan di neraka siapa? Abu Thalib. Tahu seringan-ringannya siksa di neraka? Dikasih apa katanya Ustaz Maskur? Di neraka siksa yang paling ringan dikasih apa? Dalam satu hadis dikasih sendal jepit. Dalam satu hadis yang lain dikasih bara api di mana? Di telapak kakinya. Ternyata begitu panasnya membuat ubun-ubunnya itu mendidih bergejolak karena begitu panasnya api neraka. Bagaimana kalau di nerakanya seperti orang munafik, fi darkil asfal, fi darkil asfal, ya, yaitu di neraka yang paling bawah. Seperti apa itu? Karena Allah mengatakan wa idza khobat zidnahum sa'ira. Wa idza khobat itu apabila dia mendingin, artinya berkurang panasnya. Wa idza khobat zidnahum sa'ira, maka ditambah panasnya. Itu neraka itu begitu. Jadi kalau dia sudah mulai agak meredup begitu, ya, ternyata neraka itu diapakan lagi? Dipanaskan lagi. Jadi umpamanya kalau dia kurang bahan bakar, jadi ditambah lagi apanya? Bahan bakar. Apa yang menjadi bahan bakar api neraka? Disebutkan dalam Quran dan hadis. Wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakunya apa tadi? Masya Allah, ya, bahan bakunya itu dirinya sendiri, itu manusia penghuni neraka, itulah menjadi bahan bakar. Jadi semakin menyala, ya, karena neraka itu nanti berdesakan. Beda dengan surga. Kalau surga itu lega, apa lega itu? Luas, ya, sejauh mata memandang, satu kafling saja, ya. Kalau neraka itu sampai berdesak-desak, ya, sampai berdesak-desak. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Qaf. Halim talati, ya, Allah mengatakan, apakah kamu sudah penuh? Neraka itu mengatakan, ya Tuhan, apakah mau ditambah lagi, katanya. Ya, jadi di neraka itu berdesak-desakan, sangat tidak enak. Makanya tadi dikatakan neraka itu apa katanya? Inna adzabaha kana ghoroma. Sesungguhnya azab siksa neraka itu adalah azab yang kekal dan menyakitkan. Inna saat mustaqarron wa muqam. Dan sesungguhnya neraka itu adalah saat mustaqarron, ya, yaitu tempat tinggal, ya, dan tempat kembali, yaitu yang sangat jelek, yang sangat buruk. Makanya ini, ya, ayo kita sama-sama berdoa. Lihat ayatnya sama-sama, ya. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ayo sama-sama. Rabbana srif anna adzab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Berapa kali kita baca, ya, doa itu? Paling tidak ketik dalam satu tempat, sekali duduk kita baca 3 kali. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Karena Rasulullah menyebutkan siapa orang yang mohon dihindarkan dari api neraka jahanam 3 kali minimal dia membacanya, maka api nerakanya berkata, ya Tuhan, ya Allah, maka hamba ini, orang yang berdoa dengan doa ini, jauhkan dia, hindarkan dia, insya Allah. Makanya sering kalau kita di masjid-masjid tuh ba'da sholat sering kita dengar yaitu doa, yaitu minta dijauhkan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar salimin, ya. Itu sering kita dengar, ya. Malah membacanya 7 kali. 3 kali boleh, ya. Jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, siapa orang yang minta dijauhkan dari api neraka jahanam 3 kali minimal membacanya, maka nerakanya berkata, ya Tuhan, ya Allah, jauhkan hamba ini, orang yang berdoa ini, itu dari api neraka. Jadi baca itu, ya. Oke, lanjut. Udah berapa? 2. Yang ketiga, walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang apabila berinfak, bersedekah,
mengeluarkan sebagian hartanya, berkontribusi. Lam yusrifu, tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Walam yakturu, tapi juga tidak terlalu sedikit. Wa kana baina dzalika qawama, dan dia berinfak bersodakonya di antara itu. Jadi terlalu banyak juga tidak boleh, tapi terlalu sedikit juga tidak boleh. Berapa batasnya? Minimal 2,5%, ya, 2,5% saja, ya. Jadi kalau penghasilannya katakanlah 5 juta, berarti paling tidak infak sodakonya dia setiap bulan 125.000 rupiah. Nah, 125 itu adalah batasan yang tidak terlalu berlebihan, tapi juga tidak terlalu sedikit. Baik, itu tidak terlalu panjang. Nanti bahasan panjangnya nanti kita berikutnya, ya, bulan-bulan berikutnya, satu persatu nanti kita bahas. Oke, sudah 3. Ingat, yang keempat dijelaskan pada ayat yang ke-68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini ayatnya agak panjang dan rinciannya juga banyak. Yang keempat, ya. Kelima. Ingatin ya, saya lupa. Walladzina la yad'una ma'allah. Dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah ilahan akhar, Tuhan lain. Jadi kata lainnya, orang ini menghindarkan dirinya, menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah. Dia bersih, ya, beriman kepada Allahnya bersih, beribadah kepada Allahnya bersih, clear, ya, tidak bercampur baur dengan syirik. Contoh syirik, ya, datang kepada dukun, ya. Dia bertanya kepada dukun, Pak Dukun, Mbah Dukun, saya mau nikah. Ya, kata dukun, hari apa kamu mau nikahnya? Hari Sabtu. Kata dukun, salah. Bagaimana Mbah Dukun? Ini undangan sudah terlanjur disebar. Kata Mbah Dukun, bisa. Ya, syaratnya kamu nanti ketika nikah duduknya jangan utara selatan. Jadi harus timur barat. Ya, tapi tentunya ya pengarahan Mbah Dukun tidak gratis. Jadi akhirnya yang mestinya ngasih uangnya ya 200.000, jadi akhirnya menjadi 300.000. Dukun tuh begitu. Jadi dia dalilnya selalu banyak deh. Ya, dukun itu dalilnya banyak, bisa aja deh. Ya, padahal dirinya sendiri juga repot. Ya, bagaimana tentang masa depan orang lain, padahal dirinya juga sedang repot. Ya, tapi karena masyarakat kita lebih banyak yang tidak paham agama, makanya ya dukun buka praktek di mall itu banyak pasiennya, ya, banyak pasiennya laku, ya, di zaman sekarang pun. Nah, itu dukun, ya. Nah, syirik itu contohnya itu. Ada hari baik, hari buruk, ya, ada hari baik, hari buruk, ya. Masih kalau istrinya melahirkan anak, maka ari-arinya, ya, itu dipendam, dikasih lampu, dikasih kurungan ayam. Karena kurungan ayam tidak punya, tinggal di perumahan, memang tidak punya ayam, yaitu tempat sampah, ya, dibolongin dikit, dikasih lampu. Ketika ngebangun rumah, ya, yaitu galar yang paling panjang itu, ya, nanti dikasih bendera, dikasih merah putih, dikasih makanan, dikasih tebu, dikasih padi dan lain sebagainya. Di sini sudah hilang, Pak Mas Kurya? Alhamdulillah sudah hilang, karena terus-menerus diingatkan, ya, diingatkan. Dikubur boleh ari-ari, ya, tapi nggak perlu dikasih lampu, karena itu namanya paling tidak takhoyul, ya, paling tidak takhoyul. Karena apa? Karena kalau dibuang ke perairan nanti jadi ngotorin, mencemarkan apa? Kali, ya. Dikubur boleh, cuman dikubur nggak perlu dikasih lampu dan lain sebagainya. Itu namanya takhoyul. Takhoyul dibiarkan, nanti lama-lama jadi syirik. Nah, sama tadi ta'ajub atau ujub, lama-lama jadi takabur, ya. Jadi takhoyul kalau dibiarkan saja nggak pernah diberantas, nanti masyarakat jadi syirik, ya. Ada burung di malam hari bunyi, nah, besok ada yang mati katanya. Nah, itu, ya. Jadi mengaitkan kematian atau musibah itu dengan apa? Dengan bunyi burung. Bawa mobil, bawa kendaraan, ya, dilewati kucing lari, nggak jadi bepergiannya. Kenapa? Karena khawatir celaka, ya, apalagi kalau sampai kucingnya tertabrak, ya, bajunya dibuka untuk membungkus kucing, ya. Ya, jalan
terlalu cepat ya juga nggak boleh, ya kan? Tetapi ya kalau sampai menabrak kucing itu nggak ada kaitannya dengan kecelakaan. Ya, baik, semuanya Allah telah takdirkan. Nah, orang-orang yang oleh Allah diakui sebagai hambanya adalah orang yang apa katanya? Orang yang walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Ya, karena termasuk membatalkan ibadah seseorang, ibadah kebaikan amal soleh yang sudah dilakukan, maka apabila dia juga menyekutukan Allah, maka batallah seluruh amal yang dilakukan. Keberapa sudah? Kelima. Keenam, wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haq. Itu keenam, yaitu orang yang tidak membunuh seseorang, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh illa bil haq, kecuali dengan alasan yang dibenarkan dalam syariat. Contoh, ya, orang yang membunuh keluarga si mayit ketika diminta untuk memaafkan, tidak mau memaafkan, bersikukuh dia untuk tetap membayar kisos, harus kisos, orang yang membunuhnya harus dibunuh. Memotong ujung hidung, maka si pemotong ujung hidungnya juga harus dipotong hidungnya, kecuali kalau keluarganya memaaf. Karena kalau keluarganya memaafkan, cukup si pembunuh membayar apa? Membayar denda, ya, tapi dendanya mahal, ya, bisa sekarang bisa 11 miliar, ya, bisa 11 miliar. Jadi jiwa yang dibunuh, ya, dimatikan, itu bayarnya tidak murah, paling tidak 11 miliar. Sudah berapa tuh? 6. Ya, sudah 6. 6, ya kan? Kemudian yang ketujuh adalah wala yaznun, dan tidak berzina. Ya, dia hanya menggauli istrinya saja, ya, atau budak, ya, hamba sahaya yang dia gauli, tapi konsekuensinya kalau sudah melahirkan, anaknya statusnya menjadi orang merdeka, istrinya harus dimerdekakan, tidak lagi sebagai budak. Itu konsekuensi menggauli budak. Cuman orang Arab dahulu menggauli budak itu, ya, itu merupakan hina. Karena orang merdeka saja masih banyak, masa ia menggauli budaknya sendiri? Makanya ada konsekuensi. Jadi kalau budak itu sudah digauli, nanti dia hamil, dia melahirkan, ya, maka anaknya statusnya ikut sama siapa? Ayahnya. Kemudian budaknya itu harus dimerdekakan. Oke, sudah 7 ya. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Ini anak kalimat penjelasan. Siapa orang yang melakukan itu yaitu apa? Di antaranya pertama syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dia akan memperoleh siksanya, dia akan memperoleh dosanya. Yang kita tahu dosanya, ya, begitu berat dosa Allah kalau ia tidak memaafkan bagi orang yang melakukan 3 perbuatan ini. Ya, jangankan membunuh orang lain, bunuh diri sendiri juga siksanya berat. Dia membunuh dengan cara apa? Mengalungkan tambang umpamanya di lehernya, maka nanti di neraka dia dalam kondisi terjerat lehernya terus-menerus. Siapa orang yang menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, maka terus-menerus dia jatuh. Siapa orang yang membunuh dirinya dengan pisau, maka dia nanti di neraka dia terus-menerus menusukkan tubuhnya dengan benda tajam tadi. Begitu siksa buat orang-orang yang membunuh dirinya sendiri. Begitu pula membunuh orang lain. Itu yang dimaksud dengan wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Lanjut, masih anak kalimatnya. Walaupun di ayat yang lain. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Allah akan lipat gandakan apanya? Siksanya kepada orang yang melakukan tadi, yaitu yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan kekal di dalam neraka itu dalam kondisi muhana, dalam kondisi hina dina, dalam kondisi kecil, dalam kondisi remeh temeh. Ya, nah cuman di sini ayat ini dikecualikan, ya, dikecualikan, yaitu membunuh dan berzina, tetap dia mendapatkan ampunan. Setelah apa? Kalau syirik sama sekali dia tidak memperoleh ampunan di nerakanya. Tapi kalau berzina dan membunuh, tetap dia memperoleh ampunan, ya. Cuman dia tentu harus disiksanya sangat lama.
Ya, karena tetap kalau orang itu ada iman, percaya kepada Allah yang esa, tetap dia punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga, walaupun dosa tertentu membuat dia harus dimasukkan dulu di dalam neraka, dibelencing dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah selesai siksanya, dia tetap dinaikkan ke surga. Karena Rasul menyebutkan ada orang yang sudah seperti batu bara. Apa batu bara? Seperti apa namanya? Bara. Apa namanya? Kayu kalau kita bakar nanti sudah habis nyalanya, ya, itu nanti dia hitam. Apa namanya itu? Bara, ya, bukan bara, apa namanya? Arang. Kata Rasulullah, nanti ada orang yang sudah jadi arang. Ya, sudah jadi arang. Kemudian dia diperintahkan untuk mandi, yaitu di sungai kehidupan. Di akhirat itu nanti ada sungai namanya Nahrul Hayah. Nahrun artinya hidup, sungai. Hayatun artinya hidup. Jadi sungai kehidupan. Jadi orang yang tadi sudah jadi arang, dia disuruh mandi ke situ, nanti dia bagus lagi, ya, cakep lagi dia, bagus lagi, kemudian baru dia masuk ke dalam surga seperti kita, insya Allah. Ya, cuman di jidatnya katanya ada tulisan apa tadi? Jahannamiyun. Apa Jahannamiyun? Yaitu X, ya, X penghuni neraka. Dulu di zaman Pak Karno, Pak Soeharto juga, ya kan, orang-orang bekas PKI sudah apa? Sudah diampuni, tapi tetap di KTP-nya nggak dikasih tapol, ya, bekas tahanan politik. Dan ternyata itu susah dulu jadi PNS, apalagi jadi TNI, ya. Baik, jadi ada di jidatnya tulisan apa katanya? Jahannamiyun. Ya, apa Jahannamiyun? X, yaitu penghuni neraka jahanam. Karena malu dia ketahuan sama Pak Dadang, Ustaz Dadang, ketahuan sama Pak Eko, ketahuan sama Pak Maskur, ya, karena di jidatnya masih ada tulisan Jahannamiyun. Akhirnya dia, ya Allah, saya malu, ya, saya malu ketemu dengan jamaah Masjid Al-Mujahidin, ya, di jidat saya karena masih ada tulisan, ya, X penghuni neraka. Minta dihapus, ya Allah. Maka Allah pun begitu sayangnya, orang itu jidatnya dihapus, akhirnya bersih, nggak kelihatan, walaupun dia padahal X penghuni neraka jahanam. Disebutkan dalam hadis semacam itu. Ya, saya nggak ngarang-ngarang, insya Allah. Ya, begitu. Ya, oke. Masih anak kalimat. Illa man taba, dikecualikan nih, ya, yaitu kecuali orang-orang yang tobat. Artinya kalau orang itu dia bertobat dari melakukan syirik. Karena di Indonesia tidak ada apa? Hukuman kisos. Ya, satu-satunya cara diantaranya dia memohon ampunan kepada Allah karena dia membunuh orang. Atau dia berzina, kemudian karena tidak ada hukum rajam, hukum jilid di Indonesia, maka satu-satunya jalan dengan tobat. Kata Allah, illa man taba, kecuali orang-orang yang mau bertobat dari perbuatan dosa 3 tadi. Kemudian wa amana, tentu dia beriman, meningkatkan keimanannya, wa amila amala sholiha, dan dia melakukan amal soleh. Apa katanya? Faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat, maka mereka itu orang-orang yang oleh Allah ganti keburukan-keburukannya, dosanya, kesalahannya diganti dengan apa? Pahala dan kebaikan-kebaikan. Begitu kata Allah. Ya. Jadi tetap Allah Maha menerima taubat, kesalahan sebesar apapun. Nah, ini makanya dulu jadi pertanyaan sahabat, ya. Jadi Nabi mengatakan seseorang yang telah beriman kepada Allah, menyatakan tauhid dari balik hatinya, ya, dia akan masuk ke surga. Sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Rasulullah, iya. Sahabat rupanya masih kurang apa namanya, bukan kurang percaya, tapi kurang kokoh. Bagaimana ya Rasulullah kalau dia berzina dan mencuri? Iya, kata Nabi, walaupun dia berzina mencuri. Nanya lagi sahabat ini, bagaimana kalau dia berzina mencuri? Iya, kata Nabi. Dia sudah 3 kali, masa iya Nabi bisa marah juga nanti, ya. Jadi sekalipun dia berzina mencuri, tetap dia punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Malah pada ayat ini dikatakan wa man taba wa amila sholiha, ya, illa man taba wa amana wa amila sholiha. Jadi 3, ya, iman, bertobat dari kesalahannya, kemudian dia beriman, dan yang ketiga beramal soleh.
Karena ayat ini mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan ganti yaitu kesalahan-kesalahannya, dosanya yaitu dengan pahala dan kebaikan-kebaikan. Tadi hadisnya di awal saya sudah baca, sudah sampaikan, ya. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya, yaitu dalam hadisnya Nabi mengatakan, kata beliau, ya, yaitu bukan tubuh, ya. Siapa orang yang tobatlah kamu di mana saja kamu berada, kata Nabi, ya. Kemudian lakukanlah kebaikan-kebaikan setelah keburukan, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan bergaullah kamu sesama manusia, yaitu dengan pergaulan yang baik, artinya berakhlak baik. Nah, tadi Nabi menyebutkan bahwa kalau orang melakukan keburukan, terlanjur melakukan keburukan, maka dia harus ganti keburukannya dengan kebaikan. Karena kata Nabi, kebaikan-kebaikan akan menghapus kesalahan atau keburukan. Ada sahabat bertanya. Awalnya itu sahabat bertanya. Rasul diam, kemudian Rasul menjawabnya dengan ayat. Turunlah ayat. Ini lihat saja dah. Ya, ayatnya dilihat, yaitu kalau nggak salah surah yang ke 11, surah Hud. Surah Hud, ini penjelasannya ada. Bukan hanya hadis, tapi ini ayat Quran. Yaitu surah Hud, surah yang ke-11, boleh dibuka. Ayatnya adalah ayat yang ke 114. Nah, ini menjelaskan tentang bahwa keburukan itu, dosa itu bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan. Surah Hud, surah 11, ayat 114 atau halaman 234. 234. Berturut-turut tuh, 234, halaman 234, Ustaz Maskur. Udah ketemu? 234, halaman 234, ayat yang ke 114. Sudah ketemu, ya? Saya baca. Wa aqimis shalah. Wa aqimis shalah. Tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Ya. Kerjakanlah, dirikanlah sholat, yaitu di dua penghujung siang, ya, dua penghujung siang. Maksudnya subuh dan maghrib dan isya, ya, subuh, maghrib dan isya. Dirikanlah sholat subuh, maghrib dan isya. Kemudian juga yaitu wazulafan minal lail. Maksudnya ayat ini menjelaskan tentang sholat 5 waktu maksudnya, ya, yaitu di dua penghujung siang dan di waktu dekat dengan malam, ya. Dua penghujung siang ini kemungkinannya yaitu maghrib, asar dan zuhur, ya. Kemudian di waktu malam, ya, kira-kira yaitu subuh dan isya. Dirikanlah oleh kamu sholat di dua penghujung siang dan dekat dengan malam. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, karena kata Allah, kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Sahabat yang nanya tadi, yang punya masalah, ya Rasulullah, saya mencium seorang perempuan yang bukan istri saya, ya, bagaimana itu? Ya, kata Rasulullah diam, kemudian turun ayat ini, ya. Jadi hendaklah keburukan kamu, dosa kamu harus kamu lebur, kamu hapus dengan kebaikan, dengan infak, dengan sedekah, dengan puasa, dengan baca Quran. Insya Allah itu akan hapus, ya. Begitu pula dengan melakukan yang wajib, ya. Dzalika dzikra lizakirin. Yang demikian merupakan peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil belajar. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, apakah ayat itu ditujukan kepada saya saja? Tidak, kata Rasul. Itu berlaku untuk seluruh umatku sampai hari kiamat. Jadi artinya bahwa perbuatan dosa harus kita lebur, kita hapus dengan kebaikan. Ya, dikit lagi, Pak. Baik, kita masih kembali kepada surah Al-Furqan. Ya, surah Al-Furqan. Ya, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan, yaitu ayat berapa berikutnya? Wa kana Allahu ghafurur rahima, sedangkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Sayang. Ayat yang ke-71 masih anak kalimatnya, merupakan penjelas. Dipertegas lagi penjelasan. Wa man taba, siapa orang yang mau bertobat. Wa amila sholiha, kemudian orang itu setelah bertobat, mengakui kesalahannya, menyesali kesalahannya, wa amila sholiha, yaitu beramal soleh. Fa innahu yatubu ilallahi mataba, sesungguhnya Allah
Ya, sesungguhnya orang-orang yang bertobat kepada Allah, maka Allah tentu menerima tobat itu. Ya, ini ada zikir yang bagus, ya, yaitu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa, yaitu Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulangi lagi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, dosa sebesar apapun, ya, melakukan dosa besar pun, kalau kamu membaca doa itu, istighfar itu, maka dihapuslah kesalahan kamu. Itu hadisnya sahih. Ya, yaitu bagaimana doanya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, kata Nabi, sampai dosa besar pun Allah ampuni. Ya, atau boleh juga ngambil air wudu, ya, lalu dia sholat 2 rakaat, niat, yaitu diampuni kesalahannya, atau disebut dengan sholat sunnah taubat. Ya, sholat sunnah taubat. Walaupun Nabi nggak menyebutkan istilahnya sholat sunnah taubat, cuma Nabi nyebut hadisnya begini: siapa orang yang berbuat salah, berbuat dosa, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka Allah ampuni. Maksudnya itu bisa jadi sholat sunnah taubat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Keberapa sekarang ini? Ke-8. 8 atau berapa? 8. Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Yaitu orang-orang yang tidak bersaksi palsu, dan apabila dia melewati sesuatu yang lagau, sesuatu yang sia-sia, marru kirama, ya, dia tetap lewat dengan penuh kehormatan. Apa maksud ayat ini? Jadi yang ke-8 berarti walladzina la yashhaduna zur, yaitu orang-orang yang tidak menyaksikan kesaksian palsu atau bertutur kata palsu. Ya, maksudnya apa? Di depan pengadilan, ya, di depan pengadilan hakim meminta seseorang untuk memberikan kesaksian yang benar sesuai dengan fakta, ya, maka dia memberi kesaksian yang sesuai fakta. Nah, begitu dalam Islam itu. Nah, ketika dia memberikan kesaksian palsu, nah inilah yang dimaksud dengan ayat ini, ya. Jadi hamba Allah itu adalah orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Ustadz Abdul Somad, ya, Profesor Abdul Somad menambahkan, yang dimaksud dengan memberikan kesaksian palsu termasuk di balik bilik, ya, di balik bilik ketika pencoblosan ada pilihan yang sebenarnya terbaik, tapi gara-gara ngasih sembako, gara-gara uang 50.000, 100.000, maka ia coblos caleg atau calon pemimpin yang tidak baik. Itu juga termasuk orang yang berarti bersaksi dengan saksi palsu. Ini yang dimaksud, ya. Maka kita hindari itu, ya. Kita pilih yaitu orang yang terbaik, pemimpin yang jauh lebih baik. Makanya kita perlu tahu, ya, perlu mengenal siapa calon pemimpin kita, siapa calon wakil kita, ya. Begitu. Kemudian sudah 8, ya. Yang ke-9, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila dia melewati tempat yang lagau, mungkin ada yang sedang main kartu, main judi, mungkin ada yang minum-minum, mungkin ada yang joget-joget dan lain sebagainya, dia lewat dengan penuh kehormatan. Artinya dia tidak ikut nimbrung, dan juga dia tidak menghina mereka, ya, karena bukan tempatnya menghina mereka. Nanti ada forum tersendiri, ya. Mendingan lapor kepada Pak RW, no di pojok, ya, di pojokan dekat masjid itu ternyata ada anak muda minum-minum. Ternyata di sana ada nyabung ayam, begitu kira-kira. Di sana ada judi online, begitu, ya. Begitu. Ya, dia tidak ikut nimbrung bersama, main, ya, berjudi, berbuat dosa, tapi dia tetap lewat saja, ya, yaitu penuh dengan kehormatan. Yang ke 10, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Yaitu orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah. Maksudnya apa? Didakwahi, diajarkan, diingatkan, perbuatannya salah, bertentangan dengan ayat Quran. Quran menyuruhnya begini,
Lalu apa katanya ketika orang diperingatkan dengan ayat Quran? Lam yakhiru 'alaiha summa wa umyan. Hamba Allah itu adalah orang yang tidak meresponnya, yaitu dengan summan wa umyana, ya, yaitu tuli dan buta. Maksudnya apa? Tidak seperti orang sono itu, ya, kalau diperingatkan Quran, dikasih pengajian, masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan, ya, minimal masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi pernah lewat. Ya, nah ini tidak pernah lewat. Mental dia. Malah telinganya saking tidak mau dengar, ya, dengan dakwah, saking tidak mau dengar ayat Quran dibacakan, lari dia seperti setan, ya, bukan nyari. Dulu para sahabat, ya, itu minta, ya Rasul, kami kapan ngaji kami? Para wanita pernah datang, ya Rasulullah, kok ngaji laki-laki mulu yang dikasih, kami perempuan enggak, tolong kami juga dikasih waktu ya Rasul. Begitulah para sahabat. Enggak seperti orang sekarang. Orang sekarang ada pengajian, DKM sengaja mendatangkan ustadz, kiai, ya, malah dia lari, seolah-olah takut kalau sama ngaji, ya, takut, ya, Nah, orang sekarang tuh begitu, ya, sholat maghrib penuh masjid, ya, tapi yang ngaji ntar cuma 2 baris, ya, dihitung cuma 20. Padahal ketika sholat itu ada 60 orang. Begitu, di mana-mana sekarang begitu. Orang alergi dengan ngaji, padahal sholatnya saja masih salah. Sholatnya saja banyak yang salah. Mendingan mana nanti kita di hadapan malaikat, ya, umpama ini mah, sholat kita masih salah. Ketika kita ditanya, kenapa sholat kamu masih salah? Jawabnya apa? Malaikat, saya masih ngaji, status saya masih belajar. Dibandingkan dengan nanti ditanya oleh malaikat, kenapa, ya, kamu masih salah? Karena saya tidak pernah mau belajar, ya malaikat. Seperti apa nanti malaikat marahnya? Tidak ada maaf, ya, bagi orang yang memang sudah menutup diri untuk tidak mau belajar, sementara ibadahnya masih salah. Ingat hadis, ada 60 tahun seseorang sholat, tetapi sholatnya tidak bermanfaat. 60 tahun kan tua orang. Jadi kalau dia balik umur 15 tahun, berarti umurnya kemungkinan 75 tahun, seluruh sholatnya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena sholatnya salah. Sering saya sampaikan, ini saya nggak bosan-bosan. Sholat itu diantaranya, ya, kita harus ada tembok, harus ada sutroh. Sutroh itu bisa tembok, bisa punggung orang, bisa apa ini? Tiang, ya. Jadi kalau kita sholat sunnah, terutama kalau sholat wajib kan rame-rame. Ini sholat sunnah datang duluan, tapi adanya di belakang. Sholat di sana, sholat sunnah, padahal orang mau lewat, pintunya kan di sini. Bagaimana? Padahal kata Nabi, katanya lebih baik kamu berdiri 50 tahun dibandingkan kamu melewati orang yang sedang sholat. Lah habis orang yang sholatnya di belakang, bagaimana kita melewati mana? Siapa yang salah berarti? Orang yang sholat. Nah ini orang banyak yang tidak paham, tidak ngerti bagaimana pentingnya sutroh. Jadi sholat itu di depan. Kalau nyampe ke depan, duduk di depan, berdiri di depan sholat. Kecuali ada tembok atau ada ini apa nih, tiang, atau paling tidak sutroh. Nah ini kurang kita Pak Eko nih. Belum ada sini sutroh ya? Beli, ada di toko mana? Oh ada taruh ya. Jadi bapak-bapak nanti, nah itu boleh sholat di belakang, cuman harus pakai sutroh. Minimal sutroh ya setinggi 30 cm lah. Boleh tiang, boleh juga kursi kecil-kecil nih, lekat, boleh. Atau memang sutroh ya, ada di toko ya, jualannya itu pakai itu. Jadi insya Allah DKM-nya nggak salah. Jadi yang salah siapa? Jamaahnya, karena dia tidak ngerti agama dengan baik. Ya, tidak ngerti agama dengan baik. Saya juga dapatkan sholat makmum ini, bukannya imam. Ya, karena mungkin dia ada hadis tentang berlama-lama sujud, ya. Imamnya sudah berdiri, dia masih saja sujud saja. Imamnya sudah salam ke kanan, salam ke kiri, menyelesaikan sholatnya, tapi dia masih sujud saja. Batal dia berjamaahnya, ya, berjamaahnya dia hukumnya batal, ya. Kenapa? Gara-gara tidak punya ilmu. Imam itu untuk diikuti. Kalau imamnya duduk, sampai kita pun diperintahkan duduk, tapi dia karena nggak ngerti agama, sepotong-potong dia taunya. Ya, dia sujudnya lama, ya, akhirnya dia nyempal dari imam, ya, itu batal dia berjamaahnya. Nah ini orang banyak yang tidak paham. Kenapa tadi? Karena tidak mau ngaji, nggak mau ngaji, alergi sama ngaji, ya, dianggapnya ngaji nggak ada manfaatnya, mendingan di rumah nonton TV, ya, di rumah nonton TV atau main game. Nauzubillah. Ini orang sekarang tuh begitu sudah, ya, sudah begitu, antipati sama pengajian, ya, sudah nggak ngerti agama, ya. Iya, oke. Iya. Ketika sholat subuh, iya, untuk
Imamnya kunut. Iya. Iya, walaupun tidak kunut sebaiknya kita tetap angkat tangan. Ya, sebaiknya kita tetap angkat tangan, mengaminkan imamnya. Ya. Tapi kalau itu insya Allah tidak nyimpang. Ya, kalau itu tidak nyimpang. Walaupun tadi Nabi, kalau imam kamu sedang duduk sholatnya, maka kamu pun harus duduk. Begitu imam harus diikuti. Ya, tapi sudah sering saya dengar juga di radio, di Google ini, ya, yaitu seperti ustadz-ustadz salafi juga sekarang sudah menyarankan bahwa jamaah itu kalau imamnya sedang kunut, kamu kunut. Kecuali ustadz yang sudah almarhum itu siapa? Ustadz Jawas itu. Tapi kalau seperti Ustadz Piranda, kemudian siapa yang orang Sulawesi yang punya restoran di Jakarta Timur, ganteng orangnya, ya, Basalamah, ya, beliau menyarankan makmum itu tetap ikut. Termasuk tadi pertanyaannya itu bagaimana kalau imamnya yaitu kunut, contohnya pada sholat subuh. Sebagaimana halnya kalau imamnya tidak kunut, maka makmumnya tidak kunut. Baik, karena waktunya sudah habis, nggak apa-apa. Ya, kita baru sampai pada ayat yang ke-72. Ini pengantar, yaitu orang-orang yang tidak bersaksi palsu dan apabila melewati sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, maka dia tetap, ya, dia lewat dengan penuh kehormatan, tidak ikut nimbrung, ya. Dan yang terakhir ayat 73 tadi, ya, yaitu orang-orang yang apabila diperingatkan, diingatkan, didakwahi, diajak dengan ayat-ayat Allah, ayat Quran, tidak meresponnya dengan tuli dan buta, tetapi dia respon dengan istijabah fauriyah, yaitu dengan responsif, dia terima. Kalau memang perintah tentu berusaha dia melaksanakan perintah itu, kalau memang larangan berusaha untuk meninggalkan larangan itu. Jadi tidak seperti orang belah sono tuh, ya, diperingatkan dengan ayat Quran, masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan, ya, tidak. Oke, nanti insya Allah kita lanjutkan, ya, pembahasan ibadur rahman, sifat-sifat ibadur rahman. Sudah habis waktunya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.